Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal mu'minina muhlasin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, Allah yang Rahman dan Rahim masih mencurahkan kasih-Nya kepada kita yang tidak pilih kasih, memberikan sayangnya kepada kita yang tiada terbilang. Maka atas dasar rahmat Allah inilah mari kita untuk komitmen senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam cara vertikal peribadatan kita dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Terlebih tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Maka Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan, perjalanan yang kita habiskan selama 11 bulan. Kita akan menempuh lagi yang perjalanan yang luar biasa, pendidikan keagamaan kita di bulan Ramadan. Maka menjelang Ramadan ini mari kita senantiasa perbaiki berbagai hal dalam kehidupan kita, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Hadirin rahimakumullah, persiapan Ramadan ini yang pertama yang harus kita persiapkan adalah islahul qulub, yaitu perbaiki hati kita. Sebab amaliyah pada intinya adalah bagaimana kemurnian dalam beribadah yang dinamakan dengan ikhlas. Ikhlas ini sangat berat sekali, walaupun keikhlasan ini adalah diperintahkan Allah untuk kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa dalam beribadah kita hendaklah untuk senantiasa murni ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tantangan demi tantangan ini sangat kita berat sekali, apalagi di masa sekarang ini. Apa tujuan kita mengupdate status, lagi-lagi status, lagi-lagi status? Sebenarnya apa tujuan kita mengupdate status tersebut? Kalau kita ingin didengar orang, maka mungkin kita akan masuk ke dalam orang-orang yang ria. Kalau kita ingin didengar orang, maka kita pun juga termasuk orang-orang yang sum'ah. Sehingga pada masa sekarang ini sangat banyak sekali apa tujuan mereka yang update status, apa-apa status. Dan ini harus kita waspadai. Jangan-jangan kita ini tidak termasuk orang-orang yang ikhlas dan beramal. Terbelat lagi daripada ria dan sum'ah bagi kita adalah ada ujub, yaitu merasa diri kita lebih. Mungkin kita merasa lebih panggantengna, kayanya atau pintarnya. Ini yang muncul dalam diri kita. Ini pun juga harus kita waspadai. Artinya untuk islahul qulub, perbaikan hati ini adalah jauhkan daripada hal-hal yang mendekatkan kepada ria, kepada sum'ah, dan juga kepada ujub. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah islahul ibadah, perbaikan dalam beribadah. Artinya ibadah apapun juga senantiasa harus kita konsekuensi dengan dasar adalah bil ilmi. Urusan duniawi harus menggunakan ilmu, urusan ukhrawi pun juga harus menggunakan ilmu.
Sehingga Ibnu Ruslan dalam Matarjubatnya mengatakan, wa kuluman biguri ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kuluman, setiap orang biguri ilmi ya'malu, mereka beramal tanpa menggunakan ilmunya, amaluhu mardudatun la tuqbalu, ilmunya ditolak, tidak akan diterima. Hadirin Allah, makanya dari sekarang persiapkan ilmu-ilmu tentang ibadah kita. Bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, bagaimana kita memperbaiki ibadah solat kita. Terlebih sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kurang respon dalam ibadah, terutama solat dan saum kita. Dalam solat hendaklah kita betul-betul menghadap kepada kiblat, dan ini kebanyakan di antara kita masih menghadap ke arah barat. Ini pun juga harus didasari dengan ilmu. Demikian juga dalam puasa, terutama dalam berbuka puasa, hendaklah kita hati-hati. Sebab sekarang jadwal maghrib, kalau biasanya kita maghrib ini Bandung dulu kemudian Jakarta, tapi sekarang ini justru antara Bandung dan Jakarta untuk waktu maghrib ini lebih duluan Jakarta 1 sampai 2 menit. Dan ini harus kita waspadai, sebab kebanyakan orang ketika menjelang maghrib yang ditonton adalah televisi Jakarta. Tapi berdasarkan Badan Hisab dan Ru'yat Jawa Barat, ternyata waktu Bandung dan Jakarta ini berbeda, terkadang 1 menit, terkadang 2 menit. Dan inilah yang harus kita waspadai. Artinya kalau kita ingin islahul ibadah dalam puasa, hendaklah jaga ketika kita berbuka puasa, hendaklah berbuka sudah masuk waktunya. Kalau orang Bandung berarti ikutilah betul-betul jadwal buka puasa atau maghribnya orang Bandung, jangan mengikuti orang Jakarta. Karena pada saat ini struktur wilayah antara di Bandung ini adalah ketinggiannya 700 sampai 750 derajat dari permukaan laut, sehingga ada perbedaan selisih waktu sholat antara Bandung dan Jakarta, terutama waktu maghrib. Hadirin Allah, inilah yang harus kita waspadai demi kemaslahatan kita. Capek-capek kita dari subuh sampai maghrib berpuasa, tapi ternyata menjelang maghrib justru kita buka puasa belum pada waktunya, sehingga puasa kita batal. Hadirin Allah, inilah yang harus kita perhatikan pada masa sekarang ini. Islahul qulub, perbaiki hati kita, dan islahul ibadah, perbaiki dalam ibadah kita, baik dalam salat harus betul-betul menghadap kiblat maupun tata cara yang lainnya. Demikian juga dalam puasa yang harus kita perhatikan adalah ketika kita sahur haruslah kita senantiasa maksimalkan dengan beribadah, dan demikian juga pada waktu buka puasa pun juga kita betul-betul sudah masuk waktu, dan perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salahnya karena kebodohan Al-Fakir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.